Rentetan rudal Rusia terus hujani wilayah yang ditinggali militer Ukraina. Sirine meraung-raung, Zelensky biarkan warganya terperangkap. Sirine terus meraung-raung di seluruh kota di Ukraina setelah Rusia menembakkan rudalnya dengan sangat hati-hati yang menargetkan para musuh. Namun Presiden Ukraina tidak melakukan evakuasi yang tepat pada sipilnya sehingga membiarkan mereka menjadi target militer. Kini Zelensky tengah diincar banyak warganya karena telah mengorbankan rakyatnya sendiri demi ambisinya, bahkan sampai melawan si raksasa Rusia. Sementara itu, rentetan serangan rudal Rusia menghujani kota-kota di Ukraina, termasuk ibu kota negara itu Kiev, pelabuhan Odessa dan kota timur laut Kharkiv. Serangan ini memicu sirine serangan udara meraung-raung di seluruh negeri. Di Kiev, wali kota Vitali Klitschko mengatakan 2 orang terluka setelah ledakan di distrik kota Satosinski dan Holisivsky. Menurutnya, pasokan listrik telah diputus terlebih dahulu menjadi sekitar 15% penduduk Kiev. Di timur Ukraina, 15 rudal menghantam kota Kharkiv dan daerah sekitarnya, termasuk menghantam bangunan tempat tinggal. Demikian disampaikan gubernur setempat oleh Sinev Hubov. Objek infrastruktur kritis lagi-lagi menjadi bidikan, katanya dalam posting Telegram. Seperti dikutip Twitter, wali kota Kharkiv Igor Terkov melaporkan di Telegram bahwa ada masalah listrik di beberapa bagian kota di wilayah Odessa. Gubernur Maxim Marzenko mengatakan di Telegram bahwa serangan rudal massal telah menghantam fasilitas energi di kota pelabuhan sehingga memutus aliran listrik. Menurutnya, unit anti pesawat telah menjatuhkan beberapa rudal dan serangan baru kemungkinan akan menyusul. Dia mendesak warga untuk tetap tinggal di tempat pelindungan. Lebih banyak ledakan dilaporkan terjadi di kota utara Chernihiv dan wilayah barat Lviv, serta di kota Dnipro, Luhansk dan Rivne. Media Ukraina juga melaporkan ledakan di wilayah barat Ivano-Frankivsk dan Ternopil. Sementara itu, perusahaan energi negara Ukraina Energoatom mengatakan serangan rudal menyebabkan pembangkit nuklir Zaporizhia yang berada di bawah kendali Rusia kehilangan pasokan tenaga listrik. Hubungan terakhir antara pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia yang diduduki dan sistem tenaga Ukraina terputus, katanya dalam sebuah pernyataan. Energoatom mengatakan bahwa reaktor kelima dan keenam telah dimatikan dan tenaga listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan pabrik dipasok oleh 18 generator diesel yang memiliki cukup bahan bakar selama 10 hari. Pemadaman listrik darurat preventif diterapkan di wilayah Kiev, Dnipropetrovsk, Donetsk dan Odessa, kata pemasok kereta api Ukraina juga melaporkan pemadaman listrik di area tertentu. Operasional 5 kereta ditangguhkan lebih dari 1 jam, 10 kereta ditangguhkan lebih dari 30 menit. Rusia telah menyerang Ukraina dengan gelombang serangan rudal sejak Oktober lalu. Awalnya, rentetan serangan yang menargetkan infrastruktur energi negara itu terjadi setiap minggu, menjerumuskan seluruh kota ke dalam kegelapan, tapi menjadi semakin menyebar seiring berjalannya waktu. Dengan komentator berspekulasi bahwa Moskow mungkin sedang menghemat amunisi. Kiev kewalahan hadapi Rusia, minta tolong Amerika malah dicuekin. Zelensky jadi bulan-bulanan. Presiden Ukraina jadi bulan-bulanan setelah semalam Ukraina digempur ratusan rudal hipersonik Rusia yang 90% berhasil menembus wilayah Ukraina, hingga Zelensky segera hubungi Amerika minta bantuan secepat mungkin. Namun hingga saat ini Amerika tidak merespon karena dikabarkan Amerika tidak mau cari keributan dengan saingannya itu. Hingga saat ini nasib Ukraina masih tidak karuan dan membuat Zelensky diminta untuk mundur segera. Amerika hingga saat ini tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, setelah kewalahan menghadapi hujanan rudal hipersonik Rusia, Ukraina meminta agar Amerika Serikat segera mengirimkan Patriot, sistem pertahanan rudal yang sempat membuat negeri beruang merah emosi.
Stockholm Center, badan di bawah Kementerian Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina menyatakan bahwa Ukraina saat ini tidak punya senjata yang bisa melawan rudal hipersonik Kinzhal milik Rusia. Menurut badan tersebut, hanya sistem pertahanan Patriot yang mampu menjatuhkan rudal hipersonik Rusia itu. Sistem pertahanan udara atau rudal Patriot buatan Amerika mampu mencegat rudal balistik. Demikian pernyataan badan tersebut yang dikutip Newsweek. Itulah mengapa sangat penting bahwa sistem pertahanan udara itu tiba di Ukraina sesegera mungkin. Amerika Serikat mulainya hendak mengirimkan rudal Patriot pada Desember lalu, namun Amerika Serikat harus lebih dulu melatih pasukan Ukraina agar dapat mengoperasikan rudal itu dengan optimal. Rusia sendiri sudah sejak lama memperingatkan agar Amerika Serikat tidak mengirimkan Patriot. Menurut mereka, Amerika Serikat ikut campur dalam perang jika mengirim Patriot ke Ukraina. Setelah Amerika Serikat mengumumkan keputusan pengiriman, Presiden Vladimir Putin meledek bahwa Patriot merupakan senjata yang cukup tua dan bersumpah bakal menghancurkannya. Ukraina mendesak pengiriman Patriot setelah Rusia dilaporkan meluncurkan 81 rudal Kinzhal. Serangan itu pun membuat setidaknya 5 warga sipil Ukraina meninggal dunia. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan mereka melancarkan serangan itu untuk merespon aksi teroris yang dilakukan pasukan Ukraina di wilayah Bryansk pekan lalu. Menanggapi aksi teroris pada 2 Maret yang diorganisir oleh rezim Kiev di wilayah Bryansk, angkatan bersenjata Rusia melakukan serangan balasan besar-besaran. Bunyi pernyataan Kementerian Rudal Kinzhal sendiri telah digunakan tentara Rusia pada bulan pertama invasi untuk menyerang gudang militer di Ukraina Barat. Setelah ditembakkan, Kinzhal dapat melesat dengan 5 kali kecepatan suara. Rudal ini juga sangat sulit dideteksi karena bisa diluncurkan dari jet tempur MiG-31.